Kalau kita mencari Tuhan setiap hari, mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lebih mudah mengenal kehendak Tuhan. Kita akan lebih bisa mengalami hatinya, mengalami kehendaknya, mengalami didikannya, dan mengalami anugerah kasih-Nya. Apalagi kalau kita memperkatakan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, maka roh kita penuh dengan pengertian akan firman Tuhan dan jiwa kita akan sehat. Karena mental, pikiran, perasaan, dan kehendak kita penuh dengan kebijakan Tuhan. Mari kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, supaya hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan, dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
Mazmur 31 ayat 24 dan 25. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Amsal 13 ayat 22. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Sebagai orang tua yang baik, maka dia akan menyiapkan yang terbaik buat anak-anaknya. Ketika anak-anaknya bersama-sama dengan dia, bahkan ketika anak-anaknya sudah hidup mandiri, orang tua yang baik juga memikirkan bagaimana bisa memberikan bekal kehidupan kepada anaknya, cucunya, bahkan keturunan berikutnya. Dan kalau kita belajar tentang kehidupan orang yang memberikan warisan di akhir hidupnya, maka ada satu nama di mana kita bisa belajar banyak dari yang bersangkutan. Di dalam keadaan hidupnya yang tidak sempurna, dia tetap memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Dan kalau kita mempelajari akan latar belakang hidupnya, maka pengalaman di masa kecil, pengalaman dengan orang tuanya, pengalaman dengan kakak-kakaknya yang tidak baik itu kemudian ditutupi dengan pengalamannya dengan Tuhan di dalam kehidupannya yang begitu banyak ragamnya. Dia dekat dengan Tuhan, dia mengenal hati Tuhan, dia mengalami kedekatan dengan Tuhan di atas rata-rata, bahkan Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang dekat dengan Tuhan akan memberikan warisan yang terbaik untuk anak cucunya. 1 Tawarik pasal yang ke-28 mulai ayat yang pertama. Pesan terakhir dari Daud kepada Salomo mengenai pembangunan bait suci. Walaupun judul dari pasal ini adalah sepertinya hanya pesan Daud kepada Salomo tentang pembangunan bait suci, tetapi justru di dalamnya kita bisa melihat persiapan yang dilakukan orang tua kepada anaknya, bahkan warisan demi warisan yang terbaik yang dipersiapkan untuk anaknya. Ayat yang pertama. Daud mengumpulkan di Yerusalem segala pembesar Israel, yakni para kepala suku, para pemimpin rombongan orang-orang yang melayani raja, para kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 100, serta para kepala harta benda dan ternak kepunyaan raja dan anak-anaknya. Bersama-sama mereka juga para pegawai istana dan para perwira dan semua pahlawan yang gagah perkasa. Lalu berdirilah Raja Daud dan berkata, "Dengarlah, hai saudara-saudaraku dan bangsaku, aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan dan untuk tumpuan kaki Allah kita. Juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya. Tetapi Allah telah berfirman kepadaku, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. Namun Tuhan Allah Israel telah memilih aku dari antara segenap puakku untuk menjadi raja atas Israel selama-lamanya, sebab ia telah memilih Yehuda menjadi pemimpin, dan puakku dari antara kaum Yehuda dan dari antara anak-anak ayahku. Ia berkenan kepadaku untuk mengangkat aku sebagai raja atas seluruh Israel.
Dan dari antara anak-anakku sekalian, sebab banyak anak telah dikaruniakan Tuhan kepadaku, Ia telah memilih anakku Salomo untuk duduk di atas tahta pemerintahan Tuhan atas Israel. Ia telah berfirman kepadaku, Salomo anakmu, dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku, sebab aku telah memilih dia menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapanya. Dan aku akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturanku seperti sekarang ini. Dari 1 Tawarik 28 ayat yang kedua sampai dengan yang ketujuh ini kita tahu bagaimana Daud memiliki keinginan untuk membangun bait Allah, tetapi tidak diperbolehkan Tuhan. Kemudian Salomo anaknya lah yang akan membangun bait Allah. Yang dilakukan Daud kepada Salomo yang pertama adalah membagikan keinginan hatinya yang besar untuk menyenangkan Tuhan, dan kemudian mengestafetkan hatinya yang ingin menyenangkan hati Tuhan dengan membuat bait Allah kepada anaknya Salomo. Warisan yang pertama adalah estafet kehidupan untuk memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Dan itu ditegaskan kembali oleh Daud di ayat yang ke-8. Maka sekarang di depan mata seluruh Israel jemaah Tuhan dan dengan didengar Allah kita, aku berkata kepadamu, peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan Allahmu, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian. Daud bukan saja berbicara kepada Salomo, tetapi dia juga berbicara kepada seluruh orang yang hadir pada saat itu, supaya mereka memelihara dan melakukan segala perintah Tuhan. Dan kepada Salomo dia mengatakan, ayat yang ke-9, dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Camkanlah sekarang, sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Lalu Daud menyerahkan kepada Salomo anaknya rencana bangunan dari balai bait suci dan ruangan-ruangannya, dari perbendaharaannya, kamar-kamar atas dan kamar-kamar dalamnya, serta dari ruangan untuk tutup pendamaian. Selanjutnya, rencana dari segala yang dipikirkannya mengenai pelataran rumah Tuhan dan bilik-bilik di sekelilingnya, mengenai perbendaharaan rumah Allah dan perbendaharaan barang-barang kudus, mengenai rombongan-rombongan para imam dan para orang Lewi, dan mengenai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Tuhan dan segala perkakas untuk ibadah di rumah Tuhan. Daud bukan saja mengestafetkan akan kerinduan hatinya untuk selalu menyenangkan Tuhan. Daud memberikan secara detail bagian demi bagian, Salomo tinggal melaksanakannya. Daud sudah menyiapkan begitu rupa semua yang diperlukan oleh Salomo untuk melanjutkan akan kerinduan hatinya menyenangkan hati Tuhan. Di dalam 1 Tawarik 28 ayat 14 sampai dengan 19, Daud menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan, bukan hanya akan rencana bait suci, tetapi juga emas dan semua yang diperlukan. Orang tua yang baik bukan hanya mengestafetkan akan kerinduan hatinya untuk Tuhan,
tetapi juga menyediakan bahan-bahannya supaya anaknya tinggal melakukannya. 1 Tawarik 28 ayat 20. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allah, Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai." Dalam ayat yang ke-20, Daud menyemangati Salomo untuk mencari Tuhan, untuk bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhan menyertai hidup Daud, dan Daud percaya Tuhan juga akan menyertai hidup Salomo sampai semua pekerjaan itu selesai. Ayah yang baik akan menyemangati anaknya untuk melakukan bagiannya. Ayah yang baik akan mendorong anaknya untuk mengalami Tuhan di sepanjang hidupnya. Ayat yang ke-21. Sesungguhnya rombongan para imam dan para orang Lewi ada untuk melakukan segala ibadah di rumah Allah, dan ada beberapa sukarelawan yang ahli dalam setiap tugas yang dapat membantu engkau. Juga para pemimpin dan seluruh rakyat ini sepenuhnya ada di bawah perintahmu. Daud bukan saja mengestafetkan hatinya yang ingin menyenangkan Tuhan. Daud menyiapkan akan rencana pembangunan bait Allah dengan detail. Daud menyediakan akan bahan-bahannya dengan lengkap, bahkan lebih dari cukup. Dan kemudian Daud memberikan kepada Salomo orang-orang yang diperlukan untuk mendukung pembangunan bait Allah. Ada para imam dan orang-orang Lewi yang siap untuk membantu Salomo. Dan kalimat terakhir dari 1 Tawarik 28 dikatakan, juga para pemimpin dan seluruh rakyat ini sepenuhnya ada di bawah perintahmu. Daud menyatakan di hadapan para pembesar Israel bahwa seluruh pemimpin dan rakyat ada dalam kuasa Salomo. Daud sebagai ayah yang baik melengkapi Salomo dengan sumber daya manusia yang dibutuhkan. Daud menyediakan para pemimpin dan bahkan seluruh rakyat untuk mendukung apa yang harus dilakukan oleh Salomo. Apa yang kita pelajari dalam hidup Daud? Sebagai seseorang yang memiliki latar belakang yang tidak baik di dalam masa kecil dalam keluarganya, sebagai seseorang yang melakukan beberapa kesalahan yang diingat orang sampai sekarang, dia tetap mencari Tuhan, dia tetap mengandalkan Tuhan, dan tetap melakukan kehendak Tuhan pada masanya. Daud memiliki hati yang mau bertobat dan berbalik kepada Tuhan, dan Daud memberikan warisan yang terbaik kepada anaknya. Hati yang ingin menyenangkan Tuhan, dorongan supaya Salomo mengikuti Tuhan Allah Daud seperti Daud mengikuti Tuhan. Segala sesuatu yang dibutuhkan untuk membangun bait Allah diberikan kepada Salomo. Bahkan Daud kemudian memberikan akan sumber daya manusia yang dibutuhkan. Kita bisa mengatakan sangat jauhlah kemampuan saya dibandingkan dengan Daud. Dia adalah Raja Israel dengan segala kemegahan dan kemuliaannya. Sedangkan saya adalah orang biasa yang jauh di bawah apa yang dimiliki oleh Daud. Tetapi saudaraku, mari lihat Daud sebagai ayah yang memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Mari belajar bahwa Daud memberikan yang dia miliki, bahkan menyiapkan masa depan untuk anaknya. Pertanyaan buat saya dan saudara sebagai orang tua adalah, apakah saya dan saudara sudah menyiapkan warisan yang terbaik buat anak-anak kita masing-masing? Yang paling utama adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Apakah kita sudah menyiapkan estafet pengalaman rohani untuk diteruskan kepada anak-anak kita?
Apakah kita sudah menyiapkan anak-anak kita supaya di masa depannya kelak mereka tertolong dengan pengalaman rohani, takut akan Tuhan, dan hati yang mengandalkan Tuhan di masa depan mereka? Apakah kita sebagai orang tua memiliki niat dan kesungguhan hati untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita? Apakah saya dan saudara berniat dan bertekad untuk mengestafetkan apa yang kita alami yang baik dengan Tuhan kepada keturunan kita? Sementara kita merenungkan firman Tuhan, kemudian hati dan pikiran kita penuh dengan beban masalah dan keinginan, maka masalah dan keinginan itu akan lebih kuat berbicara kepada kita, bukan kebenaran Tuhan yang berbicara kepada kita. Berbeda kalau hati kita tenang menginginkan Tuhan, pikiran kita penuh dengan kebenaran Tuhan, dan keinginan tidak mengendalikan kita. Maka keadaan ini akan membuat kita mudah mendengar suara Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka Tuhanlah yang menjadi petunjuk jalan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah gembalaku yang baik. Buatlah hatiku selalu melekat kepadamu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bawalah aku menjalani hidup sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.